Sebagian besar masyarakat Indonesia barangkali hanya mengenal Depok sebagai kota yang dahulu adalah bagian dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak banyak yang tahu bahwa kota di sebelah selatan Jakarta itu, di masa lampau, mempunyai pemerintahan, dan bahkan presiden sendiri. Pemerintahan, maupun presiden itu, bukan sekadar simbol, bukan pula lelucon, tetapi, dalam arti sesungguhnya, dengan segala perangkat, maupun aparaturnya, seperti para menteri dengan urusan spesifik, pemerintahan itu, het gemeente bestuur van het particuliere land Depok, para presidennya, dipilih secara demokratis. Pusat pemerintahannya terletak di titik kilometer 0, yang ditandai dengan Tugu Depok. Sejengkal dari situ, berdiri sebuah gedung, yang dahulu difungsikan sebagai kantor pemerintahan. Kini digunakan sebagai Rumah Sakit Harapan. Presiden pertamanya adalah Gerrit Jonathan, menjabat pada tahun 1913. Presiden berikutnya, tercatat ada 3, tetapi tiada catatan terperinci, masing-masing presiden keberapa, antara lain, Martinus Laurens, menjabat tahun 1921, Leonardus Leander, menjabat tahun 1930, dan terakhir, Johannes Matthijs Jonathans, menjabat tahun 1952. Setiap 3 tahun, ada pemilihan. Di situ ada menteri-menterinya juga. Ada menteri pasar, dan sebagainya. Beber Ratu Farah Diba, ahli sejarah kota Depok, sekaligus Ketua Heritage Community, seperti dilansir, fifa.co.id. Asal-usul Depok, tak terlepas dari peran pejabat VOC, bernama Cornelis Kastelein, kelahiran Amsterdam, Belanda, tanggal 10 Agustus tahun 1657. Dia keturunan Perancis, berdarah biru alias bangsawan. Ibunya, Maria Kruijdenir, warga Belanda, anak wali kota Dordrecht, di usia 17 tahun. Bungsu dari 8 bersaudara itu, mengawali kariernya di VOC. Kemudian, ikut ekspansi ke Batavia dengan kapal Huis Teklief. Pada tanggal 24 Januari tahun 1675, Cornelis dan rombongan tiba di Batavia pada tanggal 16 Agustus. Di tahun yang sama, ia kemudian bertugas di bagian administrasi atau pembukuan pada Kamar van Deventien. Cornelis tumbuh menjadi pria dewasa dengan karir yang terus merangkak naik. Sekira tahun 1682, ia sukses menjadi pengusaha besar dan menikah dengan Katharina van Quaelbok dan memiliki seorang putra yang diberi nama Anthony. Dia diketahui juga memiliki putri angkat berdarah campuran Indo bernama Maria. Cornelis lalu mengundurkan diri dari pekerjaannya di VOC. Kemudian, ia mendapatkan hak tanah, di antaranya di Sringsing, sekarang Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, lalu Welter Vreden, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 18 Mei tahun 1696. Ia juga membeli lahan seluas 1.244 hektare. Berdasarkan persil, atau surat tanah yang ia dapat, lahan seluas 1.244 hektare itu bernama Depok. Dengan tanah yang cukup luas itu, Cornelis kemudian berinisiatif menjadikan Depok sebagai kawasan pertanian. Bahkan, ia juga membuat hutan kota tertua yang terletak di kawasan Pitara, Kecamatan Pancoran Mas, yang disebut cagar alam karena ingin memproduksi hasil bumi seperti kopi, padi, dan sebagainya. Cornelis membawa sekitar 150 budak yang dianggap mengerti tentang pertanian. Mereka didatangkan dari Bali, Makassar, dan Ambon. Dituturkan Farah Diba, budak-budak itu siang hari bekerja, dan malam harinya diajarkan cara-cara Kristen. Mereka ini hidup dari lahan pertanian, yang sekarang ini di pinggiran Ciliwung, sekitar Jalan Kartini, Jalan Pemuda, sampai area kantor wali kota Depok, yang dulunya itu persawahan. Selain aktif menyebarkan agama Kristen, Cornelis juga gencar memberikan pendidikan bagi para budaknya. Dia bahkan sempat mengajarkan sistem ekonomi
bukti dari pengaruh Cornelis. Salah satunya ialah Gereja Immanuel, yang terletak di samping gedung YLCC, Jalan Pemuda Depok, Kecamatan Pancoran Mas, sedikit maju ke arah barat, atau sekitar 300 meter, menuju Jalan Kartini, dapat dilihat bangunan sekolah, yang dulunya disebut ROPC Lagere School. Di abad ke-18, itu adalah sekolah khusus kaum elite, yang dianggap sejajar dengan Belanda, atau hanya warga pribumi yang berdarah biru. Sekarang, sekolah itu telah menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Pancoran Mas Depok. Tak jauh dari SD itu, terdapat Rumah Sakit Harapan, yang dahulu adalah gedung pemerintahan. Het Gemeente Bestuur van het Particuliere Land Depok. Sebelum meninggal dunia, pada tanggal 28 Juni tahun 1714, Cornelis berwasiat, atau testamen, kepada seluruh budak, yang berada di bawah kekuasaannya. Dengan hadiah kemerdekaan, dia juga memberikan mereka lahan, rumah, hewan, dan alat-alat pertanian. Surat wasiat itu berbunyi, Vrijgegeven Lichveigenen, Benevens Harnakomelingen, Headland for Altich, Zo den BZN NDG Bruike, artinya, tanah ini, dihibahkan, kepada setiap dari mereka, berikut keturunannya, dengan kepemilikan sepanjang diperlukan. Ketika dia wafat, seluruh harta diwariskan kepada para budak, termasuk gereja. Ketika dia mewariskan seluruh harta pada para budak, yang ditakutkannya adanya keributan atau perebutan, makanya dia buat testamen yang menunjuk Jarong van Bali untuk memimpin dan mengatur mereka, karena khawatir terjadi perebutan setelah Jarong van Bali meninggal. Para budak yang telah merdeka itu menerapkan sistem demokrasi untuk memilih pemimpin, yang mereka sebut presiden, sekali setiap 3 tahun. Di seberang Rumah Sakit Harapan, masih terlihat bekas rumah milik sang presiden terakhir. Rumah tua dengan gaya khas Belanda itu, konon dibangun dengan uang 1000 gulden. Berdasarkan data Yayasan Cornelis Kastelein, YLCC, konsep tatanan organisasi pemerintahan desa, yang bercorak Republik Gemeente Bestuur itu, disusun pada tahun 1871, oleh seorang pengacara Batavia, R.H. Klein. Konsep itu baru aktif dijalankan pada tanggal 14 Januari tahun 1913. Menurut Akta Penyerahan Tanah Partikulir tahun 1952, Johannes Mathis Jonathans tercatat sebagai presiden terakhir. Tidak ada jabatan wakil presiden, melainkan sekretaris, menurut salah seorang pengurus YLCC, Opadov. Jadi, sebenarnya kemerdekaan kami itu sudah lebih dulu, dan demokrasi juga sudah lebih dulu. Dia mengingatkan juga bahwa usia kota Depok bukan 18 tahun, merujuk ketetapan yang menjadikan Depok sebagai kota madya dan terpisah dari Kabupaten Bogor pada tanggal 20 April tahun 1999. Sebenarnya, usia Depok sudah ratusan tahun, kata Opadov, yang didampingi rekannya, Ferdi Jonathans. Meski dikenal cukup tersohor, sayangnya, hingga kini tidak ada yang tahu makam Cornelis, maupun keluarganya, yang dahulu sempat tinggal di Mestir, sekarang Jatinegara. Nah, Sobat Japra Stories, begitulah cerita singkat tentang kota Depok, salah satu kota di Indonesia yang tak pernah dijajah Belanda, pernah memiliki 3 orang presiden, jauh sebelum Indonesia kita tercinta merdeka. Semoga info singkat ini dapat menambah wawasan kita tentang keindonesiaan. Oke sob, jangan lupakan jejak baik berupa subscribe, like, maupun kritik saran di kolom komentar.